hari ini tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas tadi baru menunjuk beberapa orang yang legal standingnya juga belum ada. Ada dari Jaksa Pengacara Negara, ada 3 dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, kami juga belum bisa melihat surat kuasa, dan oleh karenanya tadi hakim memutuskan untuk menunda persidangan untuk melengkapi berkas-berkas dari legal standing pihak Presiden Joko Widodo dan hal-hal yang terkait perlu dilengkapi oleh kami di dalam proses sidang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kabarkan dari ruang sidang Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia, kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat, sejumlah warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, hari ini baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya baru pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan juga kuasa hukumnya, dan alhamdulillah kami tadi juga bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan dari pengadilan. Jam 9 sudah hadir, walaupun akhirnya sidang baru dimulai sekitar pukul 11 lewat begitu. Dan kemudian kami perlu informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kita harapkan bisa berkenan hadir langsung memenuhi panggilan persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang sedang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional melalui peraturan perundang-undangan, hari ini tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas tadi baru menunjuk beberapa orang yang legal standingnya juga belum ada. Ada dari Jaksa Pengacara Negara, ada 3 dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, kami juga belum bisa melihat surat kuasa, dan oleh karenanya tadi hakim memutuskan untuk menunda persidangan untuk melengkapi berkas-berkas dari legal standing pihak Presiden Joko Widodo dan hal-hal yang terkait perlu dilengkapi oleh kami di dalam proses sidang selanjutnya. Dan tadi di dalam sidang telah diputuskan untuk ditunda 2 minggu, yakni pada tanggal 24 Mei, tepatnya 2 minggu ke depan, hari Senin 24 Mei tahun 2021. Yang penting untuk kami konfirmasi bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar dari TPUA untuk menggugat Presiden Joko Widodo sebagai bentuk perhatian kami dan sebagai bentuk rasa prihatin kami terhadap kondisi bangsa hari ini. Mohon kepada Bapak Presiden agar tidak menganggap gugatan yang kami ajukan sebagai bentuk usaha yang tidak sesuai dengan hukum atau lagi dinarasikan sebagai hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan kemudian kepada segenap rakyat, tentu saja banyak yang kemudian merasa memiliki kesamaan pandangan, pikiran, dan juga ingin sebenarnya melakukan ikhtiar sebagaimana yang kami lakukan, kami tempuh. Hanya saja karena memang banyak hambatan, halangan, jarak, waktu, dan hal yang lainnya, tentu tidak semuanya bisa mengajukan gugatan. Karena itu mohon kami diberikan dukungan, doa restu agar ikhtiar yang kami lakukan diridhoi Allah, bernilai pahala, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam pandangan akidah Islam, kemenangan itu hanya karena ada pertolongan atau nasrullah. Dan tentu kami menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia yang kebetulan memiliki pandangan berbeda dengan ikhtiar yang kami lakukan. Tentu saja kami mohon untuk dapat memahami perbedaan tadi dalam bingkai kebinekaan dan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana yang kami lakukan. Tetapi kami menghimbau jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena tindakan-tindakan tadi justru semakin mengkonfirmasi rusaknya, carut-marutnya hukum yang terjadi, yang ini adalah salah satu materi hukum yang kami ajukan terhadap Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja isu-isu yang berkembang hari ini justru semakin meneguhkan adanya dugaan tindakan tercela atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana terakhir ramai di sosial media ada isu Bipang Ambawang yang dari Kalimantan, dan tentu saja hal itu sebenarnya tidak lumrah, tidak patut
suatu tindakan tercela jika itu disampaikan oleh seorang presiden dalam kapasitasnya seorang muslim dan mengepalai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan itu dilakukan pada saat menjelang Idul Fitri dan masih dalam suasana Ramadan. Itu yang penting untuk kami ingatkan, dan oleh karena sebenarnya tadi kalau Pak Presiden hadir langsung, tentu saja kami juga ingin mengklarifikasi hal itu secara langsung, karena sampai hari ini belum ada klarifikasi langsung dari Presiden Joko Widodo. Demikian dari kami kuasa hukum. Selanjutnya ada perwakilan dari penggugat prinsipal untuk menyampaikan pesan-pesan dan harapannya terhadap proses hukum yang sedang kami tempuh. Pertama kepada Bang Muhyiddin Jalih, nanti yang kedua kepada Bang Fahri. Secukupnya ya Bang ya, waktu. Dan selanjutnya nanti kepada tim kuasa hukum yang lain juga bisa menambahkan oleh Engkong Mahmud. Ya Kong, nanti sebagai penutup. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bang Jali. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kami hadir hari ini di Pengadilan Negeri bersama kuasa hukum kami dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA dalam rangka ingin meluruskan kembali tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyatnya, mendudukan hukum sebagai sesuatu yang harus kita patuhi bersama, dan itu menjadi yang tertinggi di negeri ini. Nah, adapun yang kita gugat adalah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal-hal yang terkait dengan materi gugatan adalah sudah kami serahkan kepada tim kuasa hukum kami, dan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin, intinya adalah bagaimana kita membangkitkan kembali semangat keadilan di negeri kita. Sebagai salah satu anak bangsa, saya merasa terpanggil, merasa berkewajiban untuk berperan aktif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini adalah menjunjung tinggi hukum yang setinggi-tingginya, penegakan hukum yang seadil-adilnya. Mungkin itu saja sebagai uraian singkat kami selaku salah satu penggugat dari perkara nomor 266 terhadap Presiden Joko Widodo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita rakyat bangsa Indonesia hadir sebagai kewajiban setiap warga negara untuk merasa memiliki negara ini dan rasa cinta tanah air, serta tetap membangun penegakan hukum di negara kesatuan Indonesia. Dan tadi kita melalui tim pembela ulama dan aktivis telah melakukan sidang yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua tim pengacara, dan selanjutnya harapan saya dan kawan-kawan sebagai penggugat bahwasannya proses ini adalah proses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, itu ada salurannya secara hukum, secara bermartabat sebagai seorang Pancasilais. Jadi kepada rekan-rekan sebangsa setanah air yang kebetulan sampai hari ini masih mendukung Presiden Indonesia, baik secara politis, baik secara apa saja, kita ada sesama anak bangsa, persatuan kesatuan nomor satu. Tetapi perbedaan itu adalah rahmat. Nah, untuk ini marilah kita sukseskan, kita dukung proses pengadilan ini agar hukum menjadi panglima di negeri ini. Itu saja harapan kami. Tidak ada musuh politik bagi kita karena sudah selesai Pilpres. Saat ini adalah bagaimana kita mencari solusi, membenahi keadaan ekonomi rakyat yang saat ini mengalami multikrisis. Kemudian juga begitu juga dengan kegaduhan-kegaduhan, adu domba yang terjadi. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya presiden saja yang mengatasinya. Tidak bisa hanya pemerintah, begitu juga tidak bisa juga hanya wakil-wakil rakyat. Kita rakyat harus bersama-sama bersatu menyelesaikan multikrisis ini, dan terutama menegakkan hukum kepada para pejabat tinggi negara tanpa terkecuali. Itu saja dari saya. Mohon doa restu. Pro dan kontra itu adalah rahmat, dan
Selamat berjuang. Terima kasih. Allahu Akbar.